Pada modul ketiga ini, kita akan membahas mengenai present worth dan future worth. Untuk learning outcome-nya masih sama dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ada 3 learning outcome pada materi ini. Materi yang akan kita bahas pada bagian present worth dan future worth analysis adalah kita akan mempelajari mengenai bagaimana cara menentukan pengambilan keputusan untuk single alternatif atau satu alternatif, kemudian untuk multiple alternatif atau lebih dari satu alternatif dengan umur yang sama, dan yang ketiga, untuk multiple alternatif atau lebih dari satu alternatif namun umurnya berbeda. Sebelum kita belajar mengenai bagaimana mengambil keputusan seperti sudah disampaikan pada slide berikutnya, penting untuk mengetahui bagaimana kita memformulasikan alternatif. Ketika kita memiliki beberapa alternatif, dalam pengambilan keputusan ada yang sifatnya mutually exclusive, ada yang sifatnya independent project. Nah, bagi yang mutually exclusive, artinya kita hanya akan mengambil satu yang terbaik dari alternatif yang ada. Sedangkan untuk independent project, dari beberapa alternatif kita bisa saja mengambil lebih dari satu selama itu sesuai dengan kriteria. Pada independent project, begitu juga dengan mutual exclusive, seringkali kita juga harus membandingkan dengan skenario do nothing. Skenario do nothing ini adalah pilihan berupa mempertahankan kondisi pendekatan saat ini, yaitu dengan tidak adanya tambahan biaya, pendapatan, ataupun penghematan baru. Selanjutnya, dalam pengambilan keputusan, kita juga perlu mempertimbangkan jenis cash flow dari proyek yang kita miliki. Terdapat dua jenis cash flow. Yang pertama adalah cash flow dengan revenue dan cash flow cost. Pada cash flow revenue, maka yang terjadi adalah tidak hanya ada biaya, namun juga ada pendapatan yang dipertimbangkan pada saat pengambilan keputusan. Sedangkan untuk project dengan cash flow cost, maka pada saat mempertimbangkan hanya cost-nya saja, dengan asumsi bahwa setiap alternatif pendapatan dan penghematan yang dimiliki atau diberikan dari project itu diasumsikan sama. Penggunaan present worth analysis artinya kita akan melakukan konversi semua aliran kas atau cash flow menjadi nilai present dengan menggunakan nilai suku bunga sesuai minimum attractive rate of return. Kenapa nilainya harus dijadikan present semua? Agar kita bisa membandingkan nilai dalam satu nilai yang sama, yaitu present. Perlu diperhatikan yaitu bahwa pada saat melakukan perhitungan, kita harus memberikan tanda minus untuk biaya dan juga tanda positif atau tanda plus untuk penerimaan ataupun pendapatan ataupun penghematan. Bagaimana dengan pengambilan keputusan pada saat kita melakukan analisis menggunakan metode present worth ataupun future worth? Jadi, pada saat kita menggunakan dua metode ini, jika proyek yang kita analisis adalah satu alternatif, maka keputusan diterima atau tidaknya adalah berdasarkan nilai present worth atau future worth-nya. Yaitu jika lebih besar dari 0, maka proyek itu dinyatakan layak atau kita akan jalankan atau kita terima. Sedangkan untuk yang mutually exclusive itu, maka yang kita lakukan adalah memilih present worth ataupun future worth terbesar. Yang perlu diingat adalah jika cash flow-nya berupa cost dan sifatnya mutually exclusive, maka yang dipilih adalah cost yang paling sedikit. Kenapa? Berarti uang yang dikeluarkannya paling kecil. Sedangkan jika cash flow-nya berupa revenue, maka yang dipilih dari setiap alternatif jika kita harus mengambil keputusan untuk mutually exclusive, maka yang diputuskan untuk dijalankan adalah yang pendapatannya paling besar. Sebagai contoh, untuk pemilihan alternatif dengan menggunakan present worth analysis, jika misalnya ada beberapa alternatif, seperti disampaikan pada tabel berikut,
Terdapat 4 alternatif dengan nilai present worth masing-masing, yaitu alternatif 1, alternatif 2, 3, dan 4. Hanya alternatif 3 yang nilainya negatif, yang lainnya positif. Jika misalnya kita harus menentukan berdasarkan mutually exclusive dan independent, maka bagaimana kita harus mengambil keputusan? Untuk kondisi mutually eksklusif, tentunya kita akan memilih mana yang terbaik dari keempat alternatif ini. Berarti kita akan memilih yang alternatif 1. Namun, untuk pengambilan keputusan dengan sifat independen, maka yang diambil adalah seluruh proyek yang memenuhi kriteria, yaitu yang nilai present worth-nya positif. Sehingga kita akan memilih alternatif 1, 2, dan 4. Sedangkan alternatif ketiga, karena nilainya negatif, kita tidak akan pilih.